Wabarakatuh, Kak. Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan di sini sebelumnya aku mau ngucapin selamat nih kepada kelima teman-teman ini yang sudah sangat beruntung untuk bisa mengikuti salah satu program SHI yaitu Virtual Research Date. Dan di sini teman-teman bisa dikatakan sangat beruntung karena bisa langsung ngobrol nih sama salah satu CEO dari Science Center Indonesia yaitu Kak Reza Aulia Akbar. Kapan lagi nih ya teman-teman kita research date, ngedate nih bareng Kak Reza yang obrolannya itu pastinya akan sangat berbobot. Kita di sini bakalan ngomongin terkait dengan cara untuk bisa berprestasi seperti Kak Reza, lalu bagaimana cara untuk mengatur manajemen waktu yang baik, cara untuk berprestasi dan juga hingga bisa membangun sebuah startup pendidikan di bidang penelitian dan juga penulisan. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Novia Putiwardani selaku MC ya atau moderator yang akan memandu nih jalannya acara pada malam hari ini. Dan aku sangat berharap nih teman-teman di sini bisa aktif tanya-tanya ke Kak Reza dan juga jangan malu-malu ya, karena di sini kan kita ngedate nih, kita beda nih sama workshop atau sama seminar yang Kak Reza ngomong dari awal sampai akhir. Tapi di sini akan ada banyak part atau banyak section di mana teman-teman bisa bebas bertanya apapun kepada Kak Reza terkait dengan topik-topik yang telah disajikan. Oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena anaknya juga cuma 5, bisa perkenalan terlebih dahulu kali ya, Kak Reza, satu persatu. Silakan bisa dimulai dari Kak Miftahul Rahma. Silakan untuk perkenalan nama dan juga instansi. Oke, assalamualaikum, selamat malam untuk Kak Reza, Kak Novi, dan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma, bisa dipanggil Miftah, dan saya dari SMA Negeri 2 Mojokerto. Saya merasa senang sekali untuk bisa gabung bareng sama Kak Reza, terutama karena prestasi Kak Reza yang sangat menginspirasi tentunya. Salam kenal, Miftahul Hasna. Mungkin kita bisa menuju ke peserta berikutnya, yaitu Kak Alia Sekar. Dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Novia dan Kak Reza. Nama saya Alias Karamadani, saya dari SMA Angkatan 1 Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Nah, saya sangat bersyukur sekali bisa ikut serta ke acara ini. Terima kasih, Kak. Salam kenal. Oke, salam kenal Sekar. Dan berikutnya mungkin kita bisa beranjak ke Kak Puput. Silahkan nih Kak Puput untuk perkenalan. Baik, terima kasih Kak Novi untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Kak Novi dan juga Kak Riza. Perkenalkan, nama saya Puput Anissa Mutiarani, bisa dipanggil Puput, saya dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Senang sekali malam ini bisa bertemu dengan teman-teman dan Kak Riza maupun Kak Novi. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Puput. Dan berikutnya Kak Hasna dipersilakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Kenalkan, namaku Alia Hasna Syifa, biasa dipanggil Hasna, asalnya dari Lampung, tapi sekarang kuliahnya di Universitas Diponegoro, jurusan Hubungan Internasional, dan sekarang lagi ada di semester 4. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Hasna. Sangat beragam sekali ya Kak Reza, bukan cuma dari SMA aja, tapi di sini juga ada teman-teman yang kuliah dan juga ada satu teman kita yang lagi OTW pulang kerja nih karena dia sudah bekerja. Mungkin langsung saja kepada Kak Reza dipersilakan nih untuk sharing terkait topik pertama kita yaitu manajemen waktu. Gimana sih caranya Kak Reza untuk bisa membagi nih antara berkuliah, lalu juga menjadi CEO dan juga tetap aktif untuk menjadi seorang peneliti muda. Silakan Kak Reza. Oke, thank you Novia ya, selaku moderator juga pada kesempatan ini. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tadi panggilannya ada Puput, terus ada Hasnah. Kalau Miftahur Rahmat tadi panggilannya siapa berarti? Miftah, Kak. Miftah, oke Miftah. Ya, Kalau Alia Sekar panggilannya? Alia atau Sekar? aku Sekar. Panggilannya Sekar. Oke, saya dapat ya panggilannya. Oke, jadi sebenarnya kita nanti akan diskusi ya sekitar ya mungkin ya 90 menitan lah ya. Dan saya juga izin pakai jaket teman-teman karena kebetulan di Taipei sekarang nggak tahu pas ini lagi musim paling dingin ya untuk hari ini terutama.
Dan tadi juga karena kita beda sejam sebenarnya. Kalau di sini tuh Wita lah ya, jadi nggak jauh-jauh lah. Terus tadi menarik Puput dari Teladan ya berarti ya? Iya, Kak. Satu alma mater Ah, dengan juga. Oke, berarti satu alma mater sama saya juga. Saya angkatan 2016 lulusnya ya, jadi masuk 2013. Berarti apa adik? Saya sekarang kelas berapa berarti? Puput. Kelas 11, Kak. Oh, kelas 11. Oke. Ya, saya juga masih sering main ini kok ke sekolah ini ya. Tapi karena tahun ini kebetulan nyelesain S2 di sini, jadi akhirnya jarang main. Tapi biasanya masih sering main olahraga badminton di sana juga gitu. Kan masih bisa difungsikan buat alumni. Oke, jadi sebenarnya untuk yang materi pertama kan kita per topik ya. Sebenarnya ini sih nanti lebih ke diskusi. Jadi saya nggak akan ngasih banyak hal insight gitu sebenarnya. Dan nanti juga pas sesi mungkin terkait dengan karya ilmiah ataupun risetnya nanti teman bisa nanya apapun ya, misalkan pernah punya karya, terus pengen suatu konsultasi pun juga nggak ada masalah. Kalau yang sekarang sih sebenarnya kesibukan saya ya teman-teman ya. Tadi saya lihat kan ada Hasna juga semester 4 gitu kan. Dan biasanya semester 4 tuh mulai sibuk sih. Jadi kalau siklus kuliah itu kan tengah-tengah hati yang peak lah ya gitu. 3, 4 sama 5 itu seingat saya. Terus mulai turun lagi, skripsi agak naik. Dan kalau saya sekarang lagi S2 sebenarnya, ambil program dual degree master ya. Jadi 1 tahun tuh di Indonesia, 1 tahun di Taiwan. Dan mungkin kalau teman-teman pengen kuliah di luar negeri, sebenarnya beasiswa itu sangat banyak gitu, apalagi di Taiwan. Karena Taiwan itu syaratnya yang paling mudah menurut saya. Jadi kalian yang penting punya prestasi, ya kan, track record di mahasiswa dan siswa itu juga bisa. Terus yang terpenting IP sih ya. Nah ini IP ini juga dipertahankan, paling enggak itu 3 gitu. Dan kalau penentu beasiswa di sini biasanya itu dari TOEFL-nya gitu. Jadi paling enggak minimum 500 lah gitu. Kalau mungkin kalian ke Europe itu baru nanti mungkin 515, 520 kayak gitu. Tapi kalau di Taiwan sih 500 itu minimal mereka sudah menerima untuk beasiswa kayak gitu kan. Dan saat ini karena saya 1 tahun sebenarnya udah selesai di Indo, terus kemudian alhamdulillah dikasih kesempatan untuk program di sini. Jadi kalau di Indo tuh dapatnya MT ya, MT itu Magister Teknik. Kalau di sini tuh MBA, jadi Business Management. Karena agak berbeda nih, kalau teknik industri kan di Indo, kalau di sini manajemennya. Dan dapat dua-duanya kayak gitu. Terus kalau selain akademik itu biasa karena saya juga di S2 itu lebih banyak nge-lab sebenarnya karena bidang saya teknik industri. Nah, kalau Hasna dari HI ya, hubungan internasional ya. Nah, ini berarti biasanya kansnya lebih banyak karena teman-teman saya juga banyak yang HI juga kebetulan dan itu prospeknya sekarang sangat luar biasa ya. Terus selain itu saya juga ya ngurus SHI seperti biasa karena memang kita kan startup nggak boleh berhenti ya. Tapi itu menyenangkan gitu karena memang itu passion dari saya sendiri sih. Kalau kuliah di sini relatif sedikit berbeda. Jadi saya kasih tahu kalau misalkan teman-teman langsung ke luar negeri, skripsi di sini tuh nggak terlalu penting. Jadi skripsi tesis tuh di sini nggak terlalu penting. Justru malah yang terpenting bagi dosen itu adalah teman-teman punya publikasi, terus kemudian punya project, punya karya. Itu lebih penting. Makanya kenapa sih di Indonesia di SHI kita pengen banget mengembangkan riset karena di Taiwan ini riset banget kayak gitu. Karena kita tahu kan banyak skripsi juga biasanya kalau kita ngelihat skripsi itu kan ya udah selesai terus cuman masuk di perpustakaan gitu ya. Nah, jadi relatif gampang sih di sini buat lulus. Cuman kalau pas kuliah itu harus mendengarkan benar-benar karena memang lebih detail secara materi dan lain sebagainya. Nah, itu overview sedikit ya terkait dengan saya. Tuh kalau kesibukan lainnya tiap weekend saya biasanya kalau Jumat ya, mungkin kalau Jumat malam itu ya weekend kan masuknya itu pasti rapat sama teman-teman BOD. BOD itu Board of Director lah. Jadi kayak teman-teman SHI yang petinggi-petinggi lah kemarin kayak gitu. Sabtu biasanya saya ngisi ataupun juri, Minggu juga sama. Jadi biasanya rata-rata weekend saya ngisi materi sih, workshop kayak gitu-gitu. Termasuk hari ini kan malam juga saya ngisi materi. Nah, kayak gitu sih. Kalau mungkin teman-teman langsung pengen tanya nggak apa-apa ya, apapun sih. Tadi topik pertama berarti ini ya, manajemen waktu dan lain sebagainya ya, berhubungan dengan kuliah juga boleh sih. Gitu.
Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya caranya gimana sih Kak Reza untuk bisa menyeimbangkan waktu nih, kira-kira satu hari selama 24 jam nih berapa jam sih Kak menelitinya, lalu berapa jam belajarnya, berapa jam refreshingnya, berapa jam ngurusin SHI, kayak gitu-gitu. Silakan teman-teman, boleh banget. Iya, bebas ya. Sekar, Puput, Jadi nggak Kak usah Hasna, malu-malu gitu. boleh banget. Aku boleh duluan ya Kak? Boleh, boleh. Banget. Jadi gini Kak, aku pernah dengar kayak ada yang bilang kalau misalkan kalau kita kita itu kan kayak harus fokus gitu kan, nggak kayak harus apa namanya, harus fokus. Nah, sedangkan aku sendiri juga kalau misalkan di sekolah itu kan lumayan banyak, selain itu juga kan terus apa ya, terus aku juga kebetulan suka bikin karya, maksudnya yang karya di lomba gitu. Nah, jadi kayak gak itu yang bilang atau apa ya, sedikit komentar gitu kayak apa namanya, bisa nggak apa, emangnya bisa kalau maksimal, tapi kalau di banyak. Halo, Miftah, tadi suaranya agak putus-putus. Oh iya Kak, barusan kelempar juga keluar, barusan masuk lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin Oke, oke. bisa diulang pertanyaannya. Atau Iya Kak Kak, Reza sudah belum selesai paham? kok Kak, tapi. Oh iya, boleh silakan. Nggak apa-apa, selesaiin dulu aja. Nah, kemudian kan banyak temen aku yang kayak bilang, ehm, emangnya bisa ya kayak kamu kamu kan banyak, maksudnya tuh banyak banyak kegiatan itu bercabang gitu Kak, karena OSIS itu kan kita organisasi, sedangkan kalau misalkan lomba di penelitian itu kan keIPA-IPAan gitu ya Kak ya. Terus fokus naikin nilai dan lain-lain itu kan jatuh apa, kayak gimana ya bilangnya, gimana sih Kak biar kita tuh maksudnya bisa maksimal di semuanya gitu. Karena kan banyak yang kita fokuskan. Nah, tapi kita harus tetap bisa fokus gitu kan, nggak di semuanya. Nggak bisa yang satunya bagus, satunya jelek kan nggak bisa gitu. Itu menurut Kakak gimana? Oke, thank you Miftah ya. Yang pertama yang aku bilang adalah tidak ada manusia yang ideal gitu ya. Even seperti saya pun sudah punya planner apapun, pasti ada kayak aduh kayaknya ini lagi males-malesnya kayak gitu misalnya. Itu sangat mungkin. Jadi kalau dulu di kuliah sebenarnya mungkin kalau teman-teman pernah dengar di beberapa webinar saya pernah bilang kalau dulu ketika saya lulus SMA masuk ke S1 itu saya masih ingat sampai sekarang. Jadi kan ada tes MBTI ya. Itu saya 83% itu ekstrovert. Jadi bisa dibayangin 83% itu introvert. Sisanya adalah ekstrovert. Jadi saya dulu semester 1 dan 2 itu nggak bisa kerja di lingkungan yang rame. Jadi kalau misal di kampus gitu banyak orang gitu saya nggak bisa mikir. Jadi lebih banyak terus pulang ke asrama. Pulang asrama dan lain sebagainya. Masuk semester 3 itu kan kita sudah mulai organisasi ya. Kalau kuliah kan. Nah, itu saya mulai masuk organisasi. Sebenarnya saya mengikuti apa yang kesukaan saya sih. Jadi saya pilih organisasi yang berhubungan sama penelitian ataupun karya ilmiah lah. Ya, something kayak gitulah ya. Itu dulu di himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa masuk ke departemen namanya riset dan teknologi. Namanya Ristek lah kalau disingkat gitu. Setelah udah masuk saya jadi staff di situ dan mau nggak mau kan kalau kita organisasi kan pasti berinteraksi ya gitu. Dan disitulah dulu tuh saya tuh agak apa ya, nggak terlalu mikirin orang lain lah. Saya lebih mikir kalau misalkan saya punya tugas, bagaimana caranya tugas saya ini tuh harus perfect sebelum mikirin orang lain. Pokoknya kayak gitulah intinya. Jadi sama sekali nggak ada pikiran, wah gimana ya temanku, gitu tuh nggak ada. Jadi benar-benar kayak sangat introvert lah kalau saya bilang. Nah dari situ saya mulai punya keluarga sendiri dan sampai itu nyaman ya dengan himpunan itu, terus kayak oh suka nih karena saya menjalani sesuai passion. Nah di tahun berikutnya semester 4 itu saya punya ini sih, mungkin itu adalah yang paling sibuk di semester ini selama saya kuliah. Jadi di semester 4 itu saya dapat namanya 3 jabatan, tawaran 3 jabatan khusus. Yang pertama saya ditawari buat jadi
ketua departemen risteknya. Kan saya dari staff nih, ya kan. Terus setelah itu saya diminta untuk naik jadi ketua departemen ristek. Habis itu karena saya juga nyoba, karena saya juga suka keilmiahan, di ITS tuh ada namanya trainer ITS, trainer keilmiahan. Jadi ngajarin mahasiswa baru itu buat bikin karya tulis ilmiah, basic nulis saya, academic writing-nya lah gitu. Saya daftar di situ, ternyata setelah saya di situ masuk, saya diangkat, ditawari jadi namanya ketua divisi materi untuk trainer itu. Dan tugas saya adalah seperti kepala sekolah, buat kurikulum sama materi untuk semua mahasiswa baru di ITS. Sampai sekarang ini materinya masih dipakai. Jadi alhamdulillah sih, angkatan saya ini kita bikin kayak guideline yang itu bisa dipakai sampai sekarang. Nah, kalau mungkin kalian nanti ada yang masuk ITS, pasti nanti ada pelatihan namanya PKTI, pelatihan karya tulis ilmiah. Nah, itu sebenarnya sebelum itu sebenarnya saya ngambil dikit-dikit dari SAI, saya masukin ke sana. Kayak gitu. Terus yang ketiga, saya jadi koordinator asisten lab. Nah, dan ketika itu saya pengennya pilih satu aja, teman-teman. Itu udah pusing ya, apalagi semester 4 ya, Hasna juga tahu tadi kan, semester 4 itu yang paling sibuk juga kalau di teman saya. Dan akhirnya saya mutusin buat terima semuanya. Tahu nggak kenapa membuat alasan saya terima semuanya? Bukan karena saya nanti wah biar keren nih 3 jabatan, enggak. Karena dulu saya terima dulu himpunan, karena paling dekat saya dengan himpunan. Terus keterangan ini tuh saya sampai teman-teman saya tuh datang ke kamar saya buat bujuk, ayolah gitu. Dan termasuk yang di koordinator asisten, itu dosen yang bujuk. Akhirnya saya nggak ada pilihan lain, karena mungkin karena saya dibutuhkan, ya udah saya bismillah, saya akhirnya ngambil gitu kan. Dan kerennya lagi adalah IPS saya semester itu yang paling tinggi. Saya dapat IPS 4 di semester 4 juga. Padahal selama 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu nggak pernah dapat IPS 4, teman-teman. Jadi kayak gitu. Akhirnya ya udah dapat. Nah, terus gimana sih kuliahnya? Nah, kuliahnya saya kasih rahasianya. Pertama, saya bukan tipe orang yang suka baca buku. Saya pun sekarang di sini nggak ada buku. Jadi ini di meja belajar saya, di kamar ya. Saya nggak ada buku sama sekali, kecuali cuman handbook aja sih, cuman kayak gini nih. Ini handbook saya, biasanya saya tulis buat apa-apa lah ya, catatan kayak buku harian lah gitu. Sama paling cuman buku-buku TOEFL kayak gini. Dan udah nggak ada lagi, saya nggak punya buku, teman-teman. Jadi kalau belajar, karena gini, tiap orang kan punya cara masing-masing. Saya bukan tipe orang yang suka baca buku, novel aja saya nggak suka kok. Terus habis itu saya lebih suka merdeka belajar. Jadi suka lihat video, lihat apa ya kayak misalkan internet lah ya. Karena kalau saya baca buku pasti ngantuk, saya udah tahu kayak gitulah. Mau minum kopi apapun pasti ngantuk. Kalau di kelas saya pasti di depan sendiri. Itu bedanya saya dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman pengen, pertama ya, mahasiswa tuh sering ngantuk kan. Biasanya kita duduk nggak mau di depan. Nah, yang uniknya adalah di Taiwan sama di Indonesia, culture-nya sama. Nggak ada yang mau duduk di depan. Jadi di depan tuh kosong semua, cuman saya doang di situ. Jadi sampai dosennya tuh pasti lihat, wah ini sampai hafal sama saya. Even mau siapapun dosennya itu pasti, oh ini Reza gitu, pasti kenal. Karena kita yang paling mencolok di depan, gitu kan. Nah ini aku bilang ke teman-teman, kalau kita pengen jadi pembeda itu nggak harus jadi kalian tuh yang paling pinter tuh, nggak. Paling tidak duduk di depan aja, otomatis kan akan tertrigger untuk bangun, nggak akan tidur dan mendengarkan dosen. Kedua, saya orang yang suka aktif nanya. Bukan berarti saya pengen sok-sokan gitu kan, tapi saya pengen buat memang pengen tahu. Karena saya pengen prinsipnya gini, ketika saya kuliah, saya pengen, saya bukan, saya kan jarang banget ngulang ya. Bayangin ya, kalau saya semester 4, saya nggak paham materi hari itu, saya akan utang materi hari itu kan, of course kan. Dan malamnya saya rapat himpunan loh. Terus pagi biasanya ada lab. Nah itu udah nggak nyandak buat ngejar. Akhirnya nanti kalau UTS itu udah numpuk utang-utang satu matkul. Kalau semuanya utang, berarti kan kalian akan belajar struggling buat UTS. Akhirnya akademik dikorbankan kan. Padahal akademik tanggung jawabnya ke orang tua. Nah, ya udah akhirnya di situ makanya saya berusaha paham untuk kuliah. Saya duduk di depan dan saya akan kasih satu hal menarik sih. Bentar. Saya nyimpen fotonya nggak ya? Kayaknya saya masih nyimpen deh. Saya tunjukin sesuatu. Jadi sebenarnya gara-gara saya duduk di depan, saya nggak tahu nih kalau dosen saya itu profesor ya, kalau dia profesor saya tuh sering ngitungin orang yang ngomong nanya
sama ngasih pendapat. Jadi itu dihitung sama profnya. Kalau mungkin di ITS sih enggak. Mana ya? Aku liatin deh. Ini menarik sih karena ketika di pelajaran itu kan jarang orang ngomongnya. Terus yang kedua mungkin berhubungan dengan itu, kalau online meeting saya selalu open cam. Dan sama dengan di ITS, sama dengan ITS itu kebetulan wajib ya. Jadi ya udahlah, pasti kita akan open cam. Tapi kalau di Taiwan teman-teman, itu apa ya? Kayak ya udah terserah kalian mau apa jatuhnya, kalian tuh mau belajar, kalian mau dengerin atau enggak itu adalah urusan kalian sih. Itu yang benar-benar apa ya, agak nggak dilihat ya sama mereka. Jadi ya udah, saya lebih ke menghargai. Jadi ingat teman-teman, open cam itu bukan berarti kalian tuh apa ya, nggak hanya sekedar mendengarkan, tapi lebih tepatnya kalau menurut saya tuh untuk menghargai sih. Nah itu yang saya ini sih. Terus terakhir, nah ini nih, coba saya share screen ya. Ini oke, ini kelihatan ya nih. Jadi saya kirimkan ke grup keluarga pas semester terakhir 3 kemarin itu. Jadi ada sih, dilihat ya, ergonomic in design discussion participant champion. Jadi ada, saya kaget tuh, dosen saya ngasih kayak penghargaan buat orang yang sering ngomong. Ada tulisannya tuh 25 kali 25 kali ngomong. Terus sama ini, jadi saya dapat 2 penghargaan. Penghargaannya adalah nih, contributor to class survey. Jadi saya tuh kadang ngasih pendapat ke orang lain yang presentasi, gitu. Terus saya ngasih insight itu 10 kali. Terus dapat lagi kayak gitu. Nah, itu di Taiwan dan akhirnya di situ saya dapat A+. A+ di sini tuh IP-nya 4,3. Jadi di Taiwan tuh ada IP 4,3, enggak cuma 4. Kalau A tuh 4 gitu. Nah, ini di Taiwan. Overall kayak gitu sih. Dan terakhir sih aku sampaikan aja, tapi aku di semester 1 pernah dapat kalkulus E. Percaya nggak? Jadi saya pun pernah dapat kalkulus E, ngulang 1 kali, dan itu malunya luar biasa. Sampai dosen saya gini, kajur ya, loh kan saya bilang, Pak, Bu, ini saya dapat 3 prestasi dalam 1 bulan ini. Tentu kan orang-orang bangga dong kan, nasional lagi. Tahu nggak jawaban kajur saya apa? Oke lah, terima kasih sudah menyumbang prestasi, tapi buat apa prestasi tapi kalau akademikmu kalkulusnya E. E itu 0 kalau di ITS. Itu yang menusuk hati banget ya. Tapi saya pernah dapat itu dan itu yang membuat saya bangkit. Dan rasanya ngulang, itu ditanyain satu angkatan semua. Serius ya kamu ngulang? Serius ya kamu ngulang? Bolak-balik kayak gitu. Nah itu cerita yang pernah saya dapetin juga sih. Gitu. Kita ada ini nggak, ada tanggapan lagi ya? Udah dapat itu sih Kak, insight sih Kak. Kalau emang kita nggak perlu harus benar-benar fokus ke satu hal, tapi kalau kita emang bisa explore semuanya, kenapa enggak gitu kan? Betul. Dan saya punya satu mata kuliah yang saya nggak suka. Namanya adalah analisis biaya dan akuntansi. Saya nggak suka karena itu ngitung uang yang nggak ada uangnya, bener ya? Cuman ini, iya kan. Nah tapi kan saya nggak suka dan itu nilai saya jelek, yang paling jelek menurut saya itu selama saya kuliah. Tapi ya udah, saya go ahead, cuman jangan sampai nggak lulus. Itu prinsip saya sih. Jangan sampai teman-teman nggak suka tapi nggak lulus. Tapi saya udah belajar dan dasarnya emang nggak bisa dan nggak suka. Ternyata pas di SHI ini teman-teman, itu urusannya berhubungan sama mata kuliah yang nggak saya suka. Jadi kan di SHI kan pasti pencatatan keuangan saya ngecek, ya kan, perpajakan juga. Akhirnya mau nggak mau belajar, dan sekarang ya jadi mau nggak mau jadi suka kayak gitu sih. Jadi makanya kadang mata kuliah yang kita suka itu belum tentu nanti di kemudian hari nggak akan kita pakai sih. Ternyata malah kita pakai gitu. Jadi jangan menolak apapun yang kita nggak tahu ya. Gitu sih Miftah. Iya Kak, makasih Kak. Keren banget nih Kak Reza. Nih teman-teman bisa dijadiin ini ya, dijadiin insight ya, kalau misalkan kita sekolah bisa duduk depan nih untuk jadi motivasi supaya kita nggak ngantuk,
dan juga ngedengerin gurunya. Nah, biasanya nih kalau Novia juga pernah SMA Kak dulu. Nah, rata-rata nih teman-teman nggak mau duduk di depan, ataupun mahasiswa juga nggak mau duduk di depan, soalnya takut ditunjuk. Itu yang bikin orang-orang kadang Iya. males kayak duduk di depan, kayak, aduh belum belajar, gini, tapi ditunjuk gitu. Tapi karena kita udah riset nih bareng Kak Reza, kita jadi termotivasi nih untuk duduk di depan. Oke, tadi kan udah ngebahas nih terkait dengan manajemen waktu, dan juga sedikit menyinggung terkait kegiatan Kak Reza dalam meneliti. Jadi Kak Reza sudah cukup aktif meneliti sejak mahasiswa. Nah, menurut Kak Reza, bagaimana sih Kak tips dan juga trik untuk menyusun karya ilmiah berstandar jawara hingga mendapatkan banyak sekali, bahkan terhitung puluhan prestasi dalam waktu yang hitungannya itu masih muda? Mungkin bisa di-spill sedikit Kak. Oke, saya mungkin berikan overview aja, nanti kalau lebih saya kasih kesempatan ke teman-teman ya. Misalkan biasanya kan ada cerita behind the scene, mungkin kalian stuck di karya ilmiah atau apapun. Sebenarnya sih dulu saya mulai itu ketika kelas 5 SD ya. Jadi memang masih kecil banget itu. Dan itu dipaksa sih. Jadi sebenarnya saya masuk di dunia penelitian itu bukan karena passion, tapi memang dipaksa. Tapi dari situ sebenarnya motivasi dulu. Kalau di Jogja ya, ini kayak Puput ini kan di Jogja ya. Di Jogja itu sebenarnya kalau nggak pandemi, kita tuh ada pembinaan setiap sebulan sekali itu di hotel pembinaannya. Seriusan. Jadi pasti kalian kalau ngutimin karya, itu nanti diterima, kan otomatis itu dalam 1 tahun, 1 bulan sekali itu pasti akan dibina di hotel. Dikasih ilmu tuh sama dosen juri-juri yang nasional, kemudian dari LIPI, macam-macam lah itu selalu. Karena memang Dinas Jogja itu sangat concern terhadap dunia pendidikan, termasuk riset gitu. Zaman saya SMP itu saya udah dibina, makanya saya tuh hampir 8 tahun ya di dunia penelitian, dan itu sudah kenyang banget lah kalau cuma dikasih materi KTI, materi esai, itu emang sudah kewajiban gitu loh kalau di sana. Dan motivasi utama memang itu. Belum sama sekali belum ada yang berhubungan sama juara. Terus dulu pernah, karena saya juga orang desa. Kalau Puput tinggal di mana sekarang? Saya di Jalan Wates, Kak, dekat Pasar Gambing. Berarti Kulon Progo ya? Masuk Kulon Progo? Bukan, masih Gambing. Oh, masih Gamping. Sleman ya berarti ya? Ya, Sleman. Oke. Kalau saya kan di Bantul ya. Kalau Sleman kan dia di dekat daerah Merapi ya. Kalau saya di daerah pantai gitulah. Dan memang tempat saya juga desa gitu ya. Dan dulu saya pengen banget naik pesawat tuh zaman-zaman SMP kan. Dulu kan SMP kalau namanya pesawat tuh mahal banget ya, nggak kayak sekarang. Nah, itu akhirnya saya akhirnya bikin karya yang itu akhirnya bisa naik pesawat. Nah, dari situ saya dapat penghargaan apresiasi banyak tuh dari gubernur. Apalagi ke Jogja itu sampai ada namanya kayak Nobel Peneliti Muda. Itu ada untuk anak SMP dan SMA. Dan satu penghargaan itu ditukar jadi sekitar 7,5 jutaan. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya 10 karya di 1 tahun, semuanya juara berarti dapat 75 kan. Nah, itu udah buat nabung apapun. Dan itu saya pernah ikut Toyota Ecoyot. Mungkin Puput kalau pernah lihat masih ada alat saya di sekolah. Dan kalau Puput tahu di bagian tengah di belakang aula Katamso itu ada greenhouse. Warnanya putih. Nah, itu punya saya. Jadi dulu ikut lomba itu sekolahnya dapat hadiah, saya nggak dapat gitu loh. Nah, dapatnya adalah greenhouse gitu. Nah, akhirnya dari situ saya punya motivasi, dan alhamdulillah sampai sekarang total ada 60 prestasinya, karyanya ada 43. Kalau sekarang udah jadi trainer sama mentor sih, jadi saya udah jarang lomba-lomba, dan kalau lomba malah lebih ke lomba startup ya. Jadi udah nggak lomba-lomba yang keilmiahan. Nah, kalau teman-teman mau tanya apapun boleh sih. Kebetulan saya juga udah pernah nyoba berbagai bidang, IPA, IPS sama teknik gitu. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan karya tulis ilmiah, penelitian, ataupun juga prestasi-prestasi yang pernah Kak Reza raih selama ini. Maaf Mbak Novia, saya mau coba nanya. Silakan Kak Krisna. Iya, jadi saat ini saya ini udah kerja, Mas Reza. Jadi ini kebetulan tuh PNS di madrasah di desa gitu. Jadi banyak tuntutan-tuntutan bagi kami yang kadang-kadang itu keinginan-keinginan untuk bisa berkarya seperti itu ya. Karena memang kalau bisa
kita bilang tuh karena kesibukan yang terlalu banyak sehingga ide-ide yang muncul itu kadang-kadang mampet tengah jalan atau sekedar halusinasi tanpa aksi kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya ide-ide yang muncul itu kemudian bisa kita ambil action gitu ya, supaya nanti di tengah kesibukan yang ada kita bisa tetap menghasilkan karya-karya kayak gitu, Mbak. Oke, ini saya lebih enak panggil Kak Krisma atau Mbak aja deh. Mbak aja, oke, Mbak Krisma ya. Iya. Oke, ini lebih ke Mbak Krismanya sendiri sebagai guru gitu atau lebih ke siswanya nih? Sebenarnya saya pengennya tuh riset itu di mana berguna bagi saya, terutama untuk jenjang karir nanti, dan juga punya impact untuk anak-anak nanti gitu, nah maksudnya. Jadi maksud saya itu sekalian saya berjalan bekerja, saya juga bisa sambil riset sehingga bisa membantu saya nanti untuk karir maupun anak-anaknya nanti gitu. Oke, baik Mbak Krisma ya. Jadi sebenarnya kebetulan juga ibu saya guru di SMK kebetulan, dan memang kalau misalkan kita ngelihat itu penelitian tuh memang menjadi karirnya tuh cepat naik gitu ya. Itu yang saya lihat. Pertama dari naik pangkat secara jabatan strukturalnya, dan di sisi lain itu banyak kesempatan untuk kuliah. Jadi kemarin ibu saya sendiri kan, kalau guru kan biasanya juga jarang untuk ke jenjang S2 sama S3 gitu ya. Tapi cenderung di S1 kemudian lebih ke banyak mengabdi. Tapi gara-gara penelitian itu dapat tawaran kadang terus nulis buku. Terus kemudian bisa ditawari untuk S2 itu sekarang kan programnya Kemendikbud ini luar biasa menurut saya, karena kita bisa menukarkan jam pelajaran kita terus sama kayak kurikulum yang pernah kita dapat itu menjadi studi S2-nya itu bisa. Jadi nanti ibaratnya kalau saya ini transfer kredit lah, jadi kita nggak ambil banyak, itu sudah, dan kebetulan ibu saya juga sedang ngambil sekarang di UNJ. Dan memang kalau misalkan yang saya lihat, jujur ini ya Mbak ya, penelitian itu di kalangan guru terutama ya karya ilmiah itu jarang sekali. Kita pernah survei sebenarnya untuk guru itu kalau sekarang itu nggak lebih dari 5% yang memang minat di bidang karya tulis ilmiah atau penelitian. Makanya kalau untuk kans nulis buku sebenarnya kalau di DSI kita punya penerbitnya ada banyak. Jadi misalkan nanti Mbak Krisma punya karya usulan apa, nanti kita bisa bantu nanti lihat lewat Novia. Jadi harapannya kita di sini nggak langsung cuman sedit ini selesai terus kita udah close kontak, enggak. Jadi kalau minta tolong apa-apa kita bisa bantu. Kita ada di penerbit Andi ini Mbak Krisma, dan itu kita bisa nge-propose. Nanti dari ISBN-nya apapun itu bisa. Dan guru itu sebenarnya kan penelitian itu kan nggak melulu tentang kita bikin project ya. Bikin buku pun itu kan juga sebenarnya karya ilmiah gitu. Dan itu juga loyaltinya sepanjang masa, apalagi buat guru itu sangat luar biasa. Termasuk saya juga punya 1 buah buku, dan alhamdulillah juga royaltinya terus ada gitu kan. Paling enggak kan dikit-dikit tiap bulan dapat tambahan gaji gitu, tahu-tahu dapat berapa, kan itu yang seru ya. Dan guru-guru biasanya ke sana. Kalau saran saya sih yang paling gampang biasanya lebih ke penelitian tindakan kelas untuk ini ya, kalau untuk guru. Dan itu bisa juga untuk peningkatan karir ya, karena kan memang penelitian tindakan kelas itu kan memang udah kewajiban, kita harus punya karya. Dan biasanya guru itu nggak perlu yang penelitian yang harus advance gitu, yang saya lihat ya Mbak Krisma ya. Jadi lebih ke bagaimana sih membuat adik-adik ataupun para siswa itu nyaman dengan metode pembelajaran kita. Ini yang paling utama yang saya lihat. Karena dari situ tuh lebih ke bercerita. Ada penelitian tindakan kelas sama best practice. Best practice itu kan kayak misalkan kita sebagai guru ini, dengan cara main pakai game nih, misalkan kita bandingkan lebih efektif atau enggak sih. Dan memang dampaknya ke sana. Saya pun sama, kalau mungkin nanti Mbak Krisma juga minat, sebenarnya potensi untuk menjadi guru KIR itu juga sangat luar biasa ya. Itu walaupun kita mungkin berkarya nggak secepat biasanya, seperti saya sekarang ini kan sudah nggak berkarya, cuman ketika ada adik-adik, saya ngajar anak SMP, anak SMA, dia punya karya dapat prestasi, itu orang tuanya bangga, itu sudah sangat luar biasa gitu. Jadi saya ngerasa kayak sebagai guru juga, itu udah kayak tak ternilai gitu lah kalau menurut saya. Walaupun memang
tidak secara nama ya. Nah ini bisa kalau misalkan nanti memang menekuni dunia karya ilmiah, itu bisa masuk ke buku juga untuk misalkan minat ke sana. Begitu Mbak Prisma. Oke, keren sekali ya jawabannya Kak Reza. Sangat rinci dan juga komprehensif nih teman-teman. Bisa dijadikan pembelajaran juga nih barangkali nanti teman-teman sudah ada yang menjadi PNS atau bahkan menjadi guru, itu bukan merupakan sebuah halangan ya Kak Reza untuk tetap berkarya dan juga meneliti. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak Reza dari Kak Hasna. Atau mungkin barangkali Kak Hasna mau bertanya langsung ke Kak Rezanya, dipersilakan. Halo Kak, suaranya jelas nggak ya? Jelas. Dengeran kok Kak. Soalnya lagi hujan deras banget. Ya Kak, aku mau nanya dulu waktu awal Kak Reza ini memulai penelitian itu dari mana ya Kak? Apakah ikut lomba atau ke PKM dulu atau gimana? Karena jujur untuk aku yang di semester 4 ini kalau mau kayak ke penelitian itu susah gitu Kak. Yang pertama kalau misal kayak mau ikut lomba, nah kalau lomba penelitian itu pasti kan kayak butuh partner tuh 2-3 orang atau berapa. Nah terkadang teman aku tuh jarang ada yang mau dan kalaupun mau jadwal mereka yang padat dan sebagainya gitu. Nah menurut Kak Reza sendiri tuh kayak idealnya ketika kita mahasiswa ini memulai penelitian itu dari mana ya? Oke, terima kasih Kak Hasna atas pertanyaannya. Monggo Kak Reza bisa dijawab. Sepertinya Kak Reza masih gangguan ini ya, gangguan sinyal ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Sambil teman-teman Oke, barangkali sudah ada masuk. pertanyaan, silakan ya. Oke Kak, silakan. Tadi ini saya sambil cari file sih, jadi sesuai dengan ini ya pertanyaannya juga. Oke, jadi gini sih teman-teman ya. Ini suara saya jelas kan ya? Jelas Kak Reza. Saya cek. Oke. Jelas, Kak. Ya, jadi kalau misalkan dulu awal sebenarnya saya dulu lebih mengawali di ini ya. Kalau penelitian itu lombanya sama sih, lomba karya ilmiah penelitian. Dan memang dulu kan partner saya sama SMA sama kuliah itu kan beda. Ketika kuliah itu malah saya ini kayak open recruitment lah ke grup angkatan ya. Siapa yang mau nih lomba penelitian kayak gitu. Kita bisa bareng-bareng gitu. Tapi saya prefer yang saya sudah mulai kenal. Jadi sebenarnya kalau saran saya, misalkan teman mau buat tim, yang paling saya rekomendasikan adalah silakan pilih yang orang kalian tuh kenal. Jadi jangan pilih yang kalian nggak kenal. Sepintar-pintar apapun ataupun kayak cutting gitu ya, tapi kalian nggak kenal itu resikonya agak tinggi. Ya misalnya nih, misalkan dari Sekar ya, Sekar punya cutting, terus kemudian keren lah udah pernah juara. Terus sekarang ayo Kak kita punya project, aku punya ide ini. Nanti misalkan nih kakaknya itu cuttingnya itu belum bangun gitu misalkan, udah mau discuss tapi belum. Nanti kadang kita tuh sungkan gitu buat ngomong. Nah, yang terjadi kayak gitu kalau belum terlalu dekat. Beda dengan kalau nanti kalian itu udah punya kedekatan dengan teman kalian sendiri, itu akan lebih enak untuk ngobrolnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan kita sudah sulit buat nyari tim, kita bisa buat esai aja kayak Yasna ya. Karena mayoritas tuh esai pasti nerima individu gitu. Dan beberapa waktu lalu di SAI kita ngepost lomba kompetisi esai internasional. Itu ada dari Undip ya, itu topiknya bebas, itu pokoknya tentang IPS bisa, mau IPA bisa, teknik bisa lah, itu sosial juga bisa, hukum pun juga bisa. Itu mereka juga buat, dan esai itu kan relatif kita nggak perlu uji laboratorium. Ya, teman-teman yang mungkin pernah ikut lomba esai itu kan lebih ke argumen penulis ya. Itu akan sangat mudah gitu, dibandingkan dengan penelitian yang harus butuh tim dan lain sebagainya. Dan yang paling gampang lagi kalau memang pengen punya tim, dulu saya menemukan itu kalau zaman-zaman awal ini ya lebih ke organisasi sih. Jadi kan kalau dulu SMA kan mungkin ini ya, kalau di SMA saya dulu namanya TSC ya, Teladan Science Club. Kalau Puput ikut TSC nggak? Saya penasaran nih. Iya Kak, saya ikut TSC. Oh ikut TSC juga, udah jadi sel aktif. Masih level Kak?
Oh, Iya, masih level. Jadi dulu tuh ada istilah ya, ada sel aktif, sama balung tua, terus fosil. Saya ini fosil. Jadi istilah untuk angkatan. Kelas 1 tuh sel, kelas 2 itu sel aktif, yang kelas 3 nanti balung tua baru jadi fosil. Dulu saya kalau di TSC itu jadi ini, apa sih namanya dulu? Kadifkir. Saya dulu kadifkir. Nah, itu akhirnya dari situ saya dapat partner dari sana. Jadi organisasi itu lebih lebih enak sih. Tapi kalau emang Hasa sudah mencari banyak nggak pernah ketemu, ikut esai aja itu enak karena itu individu dan nggak terlalu berat kok kalau esai. Itu saran saya juga sih. Kalau esai itu masuk ke penelitian juga ya, Mak? Itu namanya. Oke, ini saya coba bukakan juga. Jadi saya sudah cari filenya. Jadi ini nyari sedikit itu gitu. Kita teman-teman bisa nanya apa aja. Terus saya akan share. Saya kasih sedikit aja terkait dengan esai. Tapi contoh ya, lebih ke contoh argumentasi penulis gitu ya. Jadi kalau penelitian itu kan mayoritas itu kan lebih ke ini ya, 100% adalah fakta gitu kan. Jadi apapun yang kita sampaikan itu isinya fakta. Nah, kalau esai itu sebenarnya 70% adalah argumentasi penulis. Ingat, 70% adalah opini gitu. Nah, saya kasih contoh paling gampang aja. Misalnya gini, saya pengen buat rumah sakit bawah laut. Tujuannya apa? Biar kalau buat COVID ya. Jadi biar pasien-pasien COVID itu kalau karantina dia nggak keluar. Contohnya kayak gitu misalnya. Nah, itu kan ada futuristik kan masa depan. Itu ciri khas pertama esai. Kalau pengen juara harus punya futuristik. Ada masa depan. Kalau misalkan Hasna tadi bidangnya HI. Kan kita bisa bikin sistem kayak misalkan bagaimana menghubungkan apa ya, misalnya inilah antar negara, diplomasi antar negara atau apapun itu bisa, apapun lah dengan digital atau bisa bahas paspor. Pokoknya berhubungan dengan internasionalisasi itu bisa kita bahas. Futuristik pertama ya. Kedua adalah rumus dari mentor-mentor esai itu 70% argumen, 30% adalah fakta. Jadi ibaratnya kita itu bahas banyak argumennya, bukan banyak faktanya, beda ya. Ibaratnya gini, saya pengen buat rumah sakit, ini loh. Nah, kita berargumen, kenapa sih pengen buat rumah sakit? Karena A, B, C, D. Itu berdasarkan dari intuisi kita. Gitu. Jadi bukan berdasarkan A, berdasarkan B, berdasarkan C, itu bukan gitu. Kalau malah nyari A, nyari B, nyari C, namanya itu literatur review. Itu jadinya kayak misalkan kita buat paper atau jurnal. Itu lebih berat lagi. Kalau esai itu lebih gampang, karena itu pendapat kita sebenarnya. Nah, kalau sudah dapat di situ, nanti tulisannya itu lebih gampang. Ini saya akan coba saya kasih contoh esai saya. Jadi dulu saya punya satu karya esai yang dulu tuh sebenarnya saya tuh dulu nggak pernah nulis esai, tapi gara-gara hadiahnya ke Korea Selatan, jadi saya akhirnya tertarik untuk nulis esai karena wah ini kayaknya kesempatan cocok banget nih kalau saya ikut. Oke, ini saya coba mana ya? Oh, ini kayaknya. Oke. Saya akan coba share screen. Jadi esai itu sebenarnya hanya simpel ya. Isinya itu adalah pendahuluan. Pendahuluan, isi dan penutup. Jadi hanya 3 penutup. Terus bagian isi itu lebih ke Halo Kak Reza. PPT-nya masih loading sih. Oke, sebelum ke situ ada pertanyaan dulu nggak dari Hasna? Nanti baru masuk ke contoh dari saya sih. Gimana, Kak? Oke, sebentar. Ini saya mau share screen dulu. Ini udah bisa. Oke, ini sudah muncul belum ya? Sudah, Kak. Oke. Ya, Kak, sudah. Nah, jadi dulu ada memang kayak apa ya, kesempatan itu kayak sejenis lomba sih saya bilang.
hadiahnya ini, dapatkan kesempatan beasiswa 2 minggu ke Korea Selatan selama 2 minggu hanya dengan menulis 1 lembar esai. Kalau dipikir-pikir siapa yang nggak mau coba gitu kan. Nah, topiknya bebas sih. Nah, esai yang saya tulis ini sebelah kiri. Nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngelihat, pertama itu di bagian esai. Coba deh, sekarang kita lebih menganalisis ya, biar sekalian belajar. Kalau misalkan Hasna, terus Miftah, kemudian Puput dan Sekar jadi juri, apa yang menarik dari judul itu? Lihat judulnya dulu. Apa yang membedakan dengan judul kayak paper ataupun makalah yang lain? Ada nggak? Bukan topiknya ya, saya nggak bicara topik nih, tapi coba dibaca aja yang kira-kira, oh kok ternyata bisa gini ya gitu. Itu apa kira-kira? Coba temukan. Udah nemu belum? Ini. Ada Hasna mau jawab tadi? Kalau menurut aku sih di bagian itu Kak, efisiensi aftur pada pesawat guna mewujudkan jembatan udara di kawasan 3T. Karena untuk kawasan 3T sendiri itu menurut aku udah bisa jadi poin plus sih untuk menang dalam suatu karya tulis itu. Karena kan kalau untuk 3T itu berarti kita kayak pengen bener-bener ya kita ada tujuan gitu ya di kawasan 3T itu. Menurut aku itu sih. Yes, betul banget. Itu pertama, tren ya. Jadi desa itu bicara pasti tren. Nah, kalau sekarang kita ngelihat kan ada tren kayak misalnya SDGs ya. SDGs, terus kemudian Society 5.0 itu berhubungan dengan tren. Yang kedua, teman-teman bisa ngelihat mewujudkan jembatan udara. Itu kata baku nggak sih sebenarnya? Enggak kan? Jadi kalau misalkan teman-teman baca di karya tulis ilmiah ataupun kayak paper tuh biasanya cenderung lebih formal ya, lebih kayak kaku lah gitu. Nah, di esai itu bahasanya bisa fleksibel itu. Kita bisa pakai majas, main gaya bahasa, dan itu sangat disarankan. Jadi ingat, tadi tren, futuristik, sama bahasanya bisa menyenangkan. Terus kedua, teman-teman lihat ada tulisan Joko Widodo ya, yang saya kutip di situ, ya kan, benar ya? Itu ciri khas esai yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi kalau saya juri biasanya, kalau misalkan kita itu bisa memainkan pendahuluan, itu keren. Ini coba baca paragraf pertama aja bagian depan. Teman-teman coba baca sekilas. Kelebihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin kuat, tetapi terkadang dapat menjadi titik lemah dalam diri kita. Begitu pula Indonesia, negaranya gede gitu ya, tapi melemahkan diri sendiri. Pertanyaan saya, ada nggak sih karya tulis ilmiah seperti makalah ataupun skripsi gitu yang dia awalannya kayak gini? Ada nggak kira-kira? Jarang sih, Kak. Jarang kan? Dan mungkin itu nggak ada karena memang itu bahasa gaya bahasa yang khas. Makanya kalau saya jadi juri esai itu gampang sekali ngelihat orang ini tahu esai atau enggak gitu. Dan saya selalu bilang kalau lomba esai itu menangnya lebih gampang karena dari 100 karya yang saya nilai biasanya yang tahu cuma 20% dari orang yang mengajukan tadi. Karena bukan, jadi lebih banyak itu apa ya? Meringkas karya tulis ilmiah. Meringkas ya saya bilang ya, bukan buat esai ini, meringkas. Gitu. Nah, ini terus kalau udah isi berikutnya adalah pendahuluan paragraf 1, kemudian nanti ada isi di sini. Nah, di sini tuh ceritanya tuh saya bikin penelitian dulu. Terus pas penelitian ini kan udah jadi ya. Cuman futuristiknya di mana? Futuristiknya adalah untuk pesawat N219 Indonesia. Jadi buat masa depan. Buat pesawatnya Indonesia. Ditutup dengan terakhir lebih ke kesimpulan dan harapan. Udah, esai itu kayak gini. Ada yang cuma diminta 1 halaman, ada yang mungkin cuma 2000 kata, yaitu 4 halaman, 5 halaman. Jadi nggak akan lebih dari 10 biasanya. Itu ciri khas dari esai. Makanya ini individu ya, biasanya memang lomba-lomba esai itu individu. Nah ini makanya gambaran buat esai kayak gini. Dan nanti kan teman-teman semua kan di sini akan dapat kelas gratis ya. Kalian bebas pilih nanti kelas apa yang mau kalian ambil di SAI. Nanti boleh sih kalau mau ngambil paket, paling saya sarankan ambil aja paket Jawara. Paket Jawara itu ada 3 kelas. KTI, esai sama presentasi. Kebetulan saya ikut andil
bikin materi di KTI sama esai, dan itu nanti kalau KTI bisa buat skripsi juga. Siapa tahu nanti yang ini akademik juga ya, persiapan kuliah tuh bisa dipakai. Gitu sih untuk yang ini overview-nya terkait mungkin karya ya. Gitu. Dan contoh. Selanjutnya aku boleh tanya nggak, Kak? Masih ada hubungannya soalnya. Boleh banget, Miftah, silakan. Jadi gini, Kak, kebetulan kan aku lagi persiapan juga mau ikut Silakan. salah satu lomba. Nah, kemudian di sini itu aku sudah punya, aku kan sudah punya kayak ide utama lah ibaratnya. Nah, tapi aku bingung kayak gimana sih misalkan ini kan sebuah produk inovasi. Nah, untuk kita mengembangkan ide kita menjadi desain produk yang emang itu apa ya, bisa dibilang sederhana, tapi itu bernilai di mata juri itu bagaimana, Kak? Oke, desain produknya berarti ya. Ini kalau dari Miftah tuh bidangnya lebih kemana? Ke IPA, teknik atau gimana? Lebih ke IPA sih, Kak. Oke, kalau misalkan lebih ke IPA, tadi kalau desain produk itu kan lebih ke teknik ya sebenarnya. Maaf, Kak, agak putus-putus. Oke, bentar ya. Oke, Novia kayaknya ini sih saya perlu restart dulu Zoom-nya karena kayaknya Zoom-nya ada crash di tempat saya. Nanti saya balik bentar ya. Oh iya, nggak apa-apa, Kak Reza. Kayaknya ini Zoom-nya sih. Oke. Oke, bagi teman-teman yang belum bertanya seperti Puput ataupun Sekar, boleh banget ya nanti bertanya ke Kak Reza. Sayang banget nih kalau misalkan kita udah ngedit nih bareng orang hebat gitu, tapi kita nggak manfaatin buat ngobrol langsung. Jadi jangan lupa ya buat nanya-nanya. Oke, Puput. Kak, kalau misalnya aku masih mau nanya yang bagian ini tuh masih ada waktunya nggak, Kak? Masih kok, masih. Nanti nunggu Kak Reza masuk ya. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Teman-teman lagi nggak ada agenda kan malam ini? Atau lagi ada yang buru-buru rapat atau ngerjain tugas? Kebetulan sudah Nggak ada, mengosongkan waktu. Oh, kebetulan nggak ada ya. Oke. Kak Novia sendiri gimana, Kak? Udah lama belum untuk di dunia penelitian? Aku tuh baru kuliah di dunia penelitian. Soalnya waktu SMA itu aku masih concernnya itu di public speaking kan, jadi seringnya ikut debat, speech, storytelling gitu-gitu. Kalau lomba-lomba udah dari lama, tapi untuk ke lomba penelitian atau penulisannya itu baru waktu kuliah, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih bisa keterima di SI juga, jadi bisa belajar bareng sama Kak Reza sama kakak yang lain. Iya, Kak. Tapi Kakak keren banget bisa bahasa ya. Oh iya, kita udah follow-an ya di Instagram ya. Tapi Teman-teman emang di sini, kenapa? tapi emang kakak-kakak SH itu keren-keren tau, Kak. Kayak udah punya prestasi semua. Nah, kalian pasti juga bisa dong tentunya nanti. Bahkan apalagi kalau SMA udah kenal penelitian dan penulisan tuh menurutku privilege banget karena di sekolahku aja nggak ada yang namanya KIR. Jadi aku nggak tahu sama sekali bikin esai itu gimana, bikin proposal gimana. Jadi teman-teman yang di sekolahnya ada KIR itu benar-benar dimanfaatin banget sih untuk bisa lomba-lomba kemana-mana. Kayak gitu. Tapi kalau di sekolahku itu sih, Kak, kayak nggak ada gitu KIR. KIR tuh cuman apa ya? Kalau misalkan kita mau, kita pengen ikut, itu kita bisa menghubungi gurunya secara pribadi. Cuman gitu aja. Kayak kalau pembimbingan secara intensif gitu nggak ada deh. Oh, nggak ada ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi itu sih yang bikin bingung gitu. Untuk membaginya gimana? Tapi Miftah tahu SAI dari mana? Tahu SHI kebetulan waktu itu gimana ya? Kalau nggak salah sih karena aku nyari itu kan nyari kelas online emang kebetulan waktu itu karena
kan karena di sekolah nggak ada kan, otomatis kan butuh penunjang dari luar gitu ya Kak. Akhirnya kenal SHI, habis itu ada Sitel itu kan. Habis itu akhirnya join di situ, akhirnya lebih tahu lagi dan akhirnya lebih sering ikut event SHI sama kayak Febis juga kemarin. Oh, Febis. Kamu ikut Febis Iya, juga? Di mana? ikut Kak di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Iya, aku juga ikut Febis tapi bukan Mojokerto. Aku di Tulungagung sama di Magetan. Iya iya. Pantas gak ketemu ya Kak. Iya. Di sana ketemunya sama KL, KR Sita. Ini KL ada di sini tahu sebenarnya. Yang admin Science Hunter. Seru nggak Febis kemarin? Seru banget sih Kak. Aku tuh paling suka yang waktu itu loh Kak, apa? Gamesnya, bukan games sih namanya. Yang 3 ruangan IPA IPS itu Oh, loh Kak. itu Apa research namanya? game. Iya, research game. Itu seneng banget. Apalagi yang di uji organoleptik gitu. Bareng sama KL juga. Oh. Nih KL ada yang notice KL. Tapi kayaknya kalau sama KL udah sering banget ketemu Kak. Di Oh, udah event-event. sering ketemu. Iya, iya, iya. Terkenal sih emang KL. Asik. Sering ngisi juga di mana-mana nih di kelas-kelas SAI. Ini Kak Reza agak lama ya. Nah, teman-teman yang lain gimana? Tahu SHI dari mana? Kak Hasna tahu SHI dari mana? Sebenarnya taunya tuh baru banget sih Kak, dari stepnya Kak Tabit itu. Kan dia Oh, aktif di dunia kepenulisan gitu kan. Sebelumnya juga aku sempat ikut kelasnya Kak Tabit itu. Terus dia buat snap ini Science Hunter ini, terus aku kepoin. Ini tuh baru banget sih. baru banget ya. Kalau Sekar tahu SHI dari mana? Kalau aku sih dari Instagram, Kak. Waktu itu kan SI ada nominasi kayak di Instagram gitu kan. Terus aku tahu dari situ, aku langsung follow, ya, terus tertarik aja gitu ikut Oke, eventnya. dari Instagram ya. Oke, kalau Puput taunya dari mana? Atau memang sekolahnya udah akrab ya karena sekolahnya Kak Reza juga? Ya Kak, waktu itu ada pembina kirnya, itu sharing waktu ada tahun lalu ya, itu ada yang bedah juknis kopsi. Nah itu kan SHI ada tuh waktu itu sesi malam-malam kok itu. Terus habis itu pembina nyaranin buat kalau misalnya mau tambah insight ikut aja. Terus akhirnya saya udah ikut terus tahu kalau SHI itu ternyata punya Kak Reza. Habis itu waktu ada event ada SHI juga gitu. Oke, teman-teman udah cukup familiar ya dengan SAI. Tenang aja teman-teman, masih banyak banget event-event yang juga gratis dan bisa diikutin sama teman-teman semuanya. Oke, Kak Reza udah balik nih. Halo Kak Reza. Halo, udah. Jadi memang harus di Silakan. restart kayak gitu kalau emang Zoom-nya nggak mati-mati dari tadi pagi. Oke. Oke. Oke, tadi dari Miftah ya? Iya Kak. Oke. Bisa tadi disampaikan lagi mungkin? Iya, jadi kalau gimana caranya ketika kita udah dapet ide untuk kita bikin karya ilmiah, tapi kita bingung kayak eksekusi di desain produknya atau bagaimana apa ya aplikasinya gitu. Karena kan selama ini penglihatan saya juga yang menang-menang di lomba-lomba penelitian itu rata-rata emang punya produk sendiri gitu dan mereka membuat produk sendiri. Cuman mungkin emang saya agak bingung sih untuk membedakan produknya IPA sama teknik gitu. Oke, dapat. Oke, saya kasih sedikit bocoran ya. Kalau di juri-juri nasional sih, biar teman-teman juga tahu. Jadi sebenarnya ada fakta yang menarik sih kalau kalian misalkan ikut lomba. Pernah nggak ngerasa kan ada lomba itu dicampur nih, misalkan LKTN nasional. Di situ ada, of course, ada yang sosial, ada yang IPA sama teknik ya, masuk kan. Itu bisa ditebak yang juara yang mana? Novia tahu nggak yang mana? Mesti Novia tahu. Kalau ada 3 nih, Novia dicampur 3. Yang juara yang mana, Nov? Seringnya teknik sih, Kak. Nah, betul. Tahu alasannya nggak kenapa? Karena mereka udah punya produk ya, Kak, kalau nggak salah. Betul. Nah, jadi gini. Tadi kan bingung bedain IPA sama teknik, ya kan? Faktanya gini, kalau di penjurian nasional. Kalau kita IPA itu tujuan utamanya apa sih? Membuktikan. Ingat ya, membuktikan. Oh,
bisa nggak sih ini kalau saya misalkan nih bahan, ini bolpen ya, misalkan udah ini saya pakai bolpen, ini wadah tintanya deh, bisa nggak sih tinta dari arang ini tuh digunakan untuk nulis? Itu IPA. Kalau teknik itu sudah bisa buat nulis. Nah, ini udah bisa buat nulis. Jadi tadi kan cuma bukti ini udah bisa nulis, dan yang kita uji apa? Nulisnya. Berapa lama sih dia bisa habis? Berapa lama sih ini ergonominya, kenyamanan kita megang dan lain sebagainya. Otomatis teman-teman, teknik itu sudah 2 langkah step. Dia sudah membuktikan dan dia sudah punya produk dan dia bisa dipakai. Udah nggak no debat kan kalau itu juara. Karena IPA cuman yang buktiin. Kalau ditanya bisa nggak dipakai buat ke masyarakat, belum tahu. Sekarang penelitian obat-obatan misalkan di farmasi gitu, kalau saya bilang misalkan diterapkan, bisa nggak pakai mencit memang bisa langsung dipakai buat manusia? No, ya kan, nggak bisa kan. Itulah kenapa biasanya teknik itu lebih unggul. Kalau sosial dicampur kenapa kalah? Karena misalkan kayak tadi hubungan internasional, kan? Atau mungkin orang hukum deh bikin kebijakan, terus ditanya sama jurinya, gimana caranya kamu buat mengimplementasikan hukum ini? Bisa nggak? Nggak bisa segampang itu kan. Jadi belum ada best practice-nya, kalau saya bilang diterapkannya itu belum bisa. Itu kelemahannya. Dan ya mungkin pol-polannya ya kalau bisa tuh paling juara 3 ya. Kalau juara 1-2 agak susah. Itu berkali-kali ya di lomba, baik di pelajar, di mahasiswa pasti kayak gitu. Makanya saya tuh tipe yang nggak setuju kalau lomba-lomba gitu digabungkan antara sosial dengan IPA. Uniknya lagi, kalau jurinya itu sosial, lihat produk teknik, dia terkesima. Waduh, keren banget gitu. Kalau orang teknik lihat sosial, nggak tertarik. Nah ini, jadi sudah bisa kita ngelihat. Nah kalau tadi berhubungan pertanyaan Miftahul ya, misalkan kita bilang eksekusi produk, sebenarnya penelitian itu dilihat dari eksekusinya, gitu. Jadi mau teman-teman itu se-advance apapun produk inovasinya, itu sebenarnya nggak menurut kita itu nggak ada apa-apanya lah. Karena nanti penelitian analisis itu biasanya dia paling tinggi kalau di penelitian. Eksekusi kalian itu yang sangat menentukan. Produknya biasa-biasa aja itu, tapi kalau bisa dieksekusi dengan baik, ya nilainya tinggi dibandingkan dengan yang nggak dieksekusi dengan baik. Contohnya nih, dulu saya pernah lomba pas SMA itu bikin ini teknologi penolong petani ya, yang SMA sama-sama tuh penolong petani. Bedanya saya udah nguji ke petani, satunya belum diuji ke petani. Kalau jadi juri lebih trusted yang mana? Yang udah diuji kan. Nah, gampangannya kayak gitu. Walaupun tuh udah biasa aja. Yang kedua, teman-teman kalau misalkan pengujian itu pasti susah. Saya tahu kok, makanya kenapa SHI itu ada dibentuk, karena memang untuk pengujian itu cukup berat ya. Dulu ceritanya kan saya suka pesawat terbang ya. Saya tuh dulu sampai bikin email ke AAU, itu di Adi Sucipto di Jogja, Akademi Angkatan Udara. Buat apa atau enggak? Buat saya belajar ada namanya alat terowongan angin atau wind tunnel. Itu yang punya cuman mereka. Tapi saya cuma ngemail aja, saya bikin surat, ternyata dibalas sama mereka. Dan ternyata saya dapat kesempatan luar biasa loh di sana. Saya dapat tim sendiri, itu nggak bayar sama sekali. Karena saya bisa penelitian di sana. Nah itu karena fasilitas di Indonesia itu cukup sulit sebenarnya kalau buat penelitian, apalagi produk ya. Tapi jangan khawatir sih kalau misalkan butuh kayak nge-lab itu, ya minimal lab di sekolah bisa dipakai dulu. Terus kedua nanti baru nge-lab yang di universitas, itu pasti bisa dipakai. Kalau produk memang kita sebagai inovator nggak harus kita buat semuanya ya, tapi bisa dibantu oleh orang lain. Intinya gitu, memang eksekusi itu yang sangat penting, dan ketika gagal nggak apa-apa, tinggal diubah aja metodenya biar dia bisa optimal. Kayak gitu sih metode, itu pasti namanya penelitian tuh ada gagalnya ya, nggak terus selama saya niti tuh nggak gagal tuh nggak mungkin, pasti ada. Paling nanti cuman ganti, ini targetnya A, objeknya tetap ya. Terus ini cocoknya lebih ke B nih, ya udah B. Kayak gitu sih. Jadi selama eksekusinya benar itu insya Allah itu bisa dibuktikan lah. Oke, Kak Reza. Mungkin teman-teman di sini ada lagi yang mau nanya? Silakan teman-teman. Oke, Puput. Silakan. Untuk Karisa sendiri. Nah, tadi kan waktu disinggung di sosial, itu kan karena saya bidangnya sosial, jadi emang relate banget kenapa kalau misalnya sosial itu agak gimana gitu. Nah,
Kalau saya sendiri untuk saat ini, saya lagi coba untuk gali ide lagi nih, Kak. Nah, dari Kak Reza sendiri kan sudah banyak sekali karya. Nah, Kak Reza sendiri itu biasanya nemu inspirasi ide penelitian itu dari mana sih, Kak? Atau mungkin ada kebiasaan tertentu yang buat Kakak tuh semakin banyak insight gitu untuk dituangkan kepada penelitian. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya selama ini pun, ini saya terapin di tesis saya sekarang juga ya, itu ada tiga. Pertama itu interest. Apa yang kita suka dulu. Karena kalau teman-teman nggak suka tapi melakukan ya buat apa, ya kan? Kalau misalkan suka bidang sosial ya go ahead, silakan gitu. Terus yang kedua adalah kita baca. Tapi baca itu nggak mesti buku ya. Bisa baca itu ya kayak berita-berita, informasi apapun yang update. Karena untuk merumuskan masalah yang bagus, solusi yang bagus itu kita perlu baca sih sebenarnya. Dan itu nggak harus kita full semua, nggak, kita cari tahu aja yang kira-kira jadi kata kunci. Dan yang pernah saya buktiin itu sebenarnya pas saya sosial itu lebih ke interest sama kadang itu nggak diduga sih, Bubut. Dulu kan saya itu kan pernah traveling lah, jalan-jalan sama teman-teman SMA itu ke Klaten. Ke Klaten itu ada namanya desa sentra industri gerabah Bayat namanya. Tahu nggak hal yang unik di sana yang membuat saya kaget apa? Jadi di sana itu kalau teman-teman kan ada ya di Jogja itu ada Kasongan, dia juga sentra gerabah. Pengrajinnya itu cowok kan. Kalau di situ pengrajinnya cewek, perempuan. Jadi malah yang ngerjain identik dengan kotor itu malah perempuan. Uniknya lagi, posisinya dia buat gerabah itu miring. Jadi miring gitu loh, kayak pakai jari, tau gak sih? Jadi ternyata pas dilihat dia tuh, ternyata mereka tuh ada hubungan sama sejarahnya, ya kan? Jariknya itu. Terus dia punya namanya alat teknik putar miring. Ini luar biasa loh, alat teknik putar miring ini udah banyak penelitian dari berbagai univ lah ya ke situ. Gak bisa ngalahin kecepatan dari teknik putar miring ini. Itu yang luar biasa. Dan itu ternyata bisa masuk jadi medali emas di LKIR. Jadi saya LKIR LIPI itu juara gara-gara itu. Padahal saya bidang IPA di sekolah SMA kan. Tapi karena saya kok menarik ya, saya interest gitu. Walaupun saya agak teknik-teknik kan, tapi teknik putar miringnya itu kan kayak ada teknik-tekniknya kan. Nah itu saya ngeliat. Nah yang aneh lagi, suaminya itu nggak ngerjain gerabah loh. Tahu nggak suaminya ngapain? Nunggu showroom. Biasanya kan yang cerewis itu kan perempuan kan, nunggu showroom nawarin gerabah produk, itu enggak. Itu nunggu showroom. Terus kita masuk ke sana, penelitiannya tuh unik. Saya pengen tahu aja, kenapa kok yang cowok nggak ngerjain, dibalik yang cewek itu nunggu ini, kan keuangan biasanya kan perempuan kan, identiknya ke sana. Jawabannya unik loh teman-teman. Apa? Mereka takut mandul. Jadi teknik putar miring itu sakral. Yang bisa pakai cuma orang perempuan gitu. Dan kalau cowok itu pakai katanya bisa mandul. Nah, itu terjadi di kita. Nah, penelitian itu yang saya masuk itu untuk membuktikan ada nggak sih secara saintifik itu bisa mandul atau enggak sih gitu. Nah, ternyata bukan karena mandul, teman-teman. Cuman di posisinya teknik putar miring itu nggak enak buat cowok. Kan itu kan miring kayak orang ini loh, kayak pakai jari kan. Cowok kan biasanya pakai celana jeans, cenderungnya kan beda ya. Nah, jadi lebih ke ergonomis. Itu ilmu saya. Ergonomik itu bagaimana hubungan manusia dengan alat kerjanya. Jadi bukan karena mandulnya, tapi karena nggak nyaman, cowoknya ngerasa ini bisa mandul nih kalau pakai ini kayak gitu. Udah pernah ngeliat ini nggak? Videonya bikin gerabah belum kalian? Unik loh, seriusan. Nanti kalau ada aku cariin deh. Itu sih, jadi lebih ke 3 hal tadi sih kalau yang ini buat Puput. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Oke, Kak Reza, teman-teman semangat banget ya nih buat ngebahas terkait dengan karya jawara yang biasanya diunggulkan nih oleh juri-juri nasional itu seperti apa. Nah, tadi kan udah dapat bocoran nih dari Kak Reza.
Nah, silakan kepada teman-teman barangkali ada yang ingin ikut lomba esai ataupun KTI bisa diimplementasikan tuh ilmu-ilmu dari Kak Reza. Nah, karena udah ngebahas banyak nih Kak terkait dengan karya dan juga prestasi, mungkin saat ini teman-teman juga penasaran nih Kak terkait dengan gimana sih kisah pertamanya Kak Reza kok tiba-tiba kepengen membangun sebuah startup gitu, khususnya di bidang penelitian dan juga penulisan. Oke. Nah, sebelum itu kebetulan nih saya udah nemu nih videonya. Ini tapi saya yang ngecek yang di YouTube ya. Video saya ada tapi saya lupa naruh di mana. Nah, ini mungkin kalau kalian belum lihat, ini jadi topik yang menarik di ketika saya nge-propose ini di LIPI. Jadi IPS tuh gini, kalau kalian lihat kok ini menarik, itu biasanya akan juara. Pokoknya identiknya ini nih, lihat posisinya nih. Karena orang-orang dulu itu dia nah, dan kerennya nggak nyampe 1 menit loh bikin gerabah. Lihat deh. Tuh, kan cuma dibentuk gitu. Dia ada waktunya nih ya. Bikin piring itu cuman 30 detik kan. Tuh, udah jadi. Nah, uniknya lagi, dia didukung dengan namanya tanahnya. Tanahnya di sana itu ada namanya Gunung Jabal Kat. Jadi ada gunungnya tuh di balik itu. Jadi dia punya sumber dayanya, punya orangnya. Dan bahkan makanya di situ judul penelitian saya tuh perempuan berbalut tanah liat. Gitu. Dan ternyata dari tanah liat dia bisa menghidupi anaknya, bisa nyekolahin mereka sampai S1 kan topik yang menarik ya buat dibahas untuk penelitian. Dan sampai PKM saya pun, PKM itu program kreatif mahasiswa atau mungkin kalau di SMA itu KOPSI ya, KOPSI ya mahasiswa, itu saya ngajuin ini. Tuh, nggak nyampe 1 menit kan jadi. Dan dia ada talinya, dan ini sangat tradisional dan sangat murah untuk alatnya. Itu yang saya bahas. Nah, cowok tuh susah buat bikin itu. Nah, itu sih. Oke, sekarang kita lanjut ya tadi terkait dengan apa membangun SHI. Sebenarnya sama dengan pertanyaan dari teman-teman semua tadi sih. Kan tadi kalian merasa susah buat pengujian, kalian susah buat kayak ada orang yang konsultasi. To be honest dulu selama Yogyakarta itu pernah seringkali juara umum SMA. Bahkan sampai pokoknya 5 kali berturut-turut ya, kita juga selalu juara umum lah ya karena kita dibina kayak gitu. Dan kan lihat deh, kayak daerah-daerah lain yang luar Pulau Jawa. Kadang itu yang finalis itu cuma 1 finalisnya. Jogja ada 19 tim. Ya pasti dong yang juara kan jadi juara pasti Jogja. Nah, sebenarnya titik beratnya di situ. Akhirnya saya dan teman-teman mencoba membuat science center dari sana sih. Dan kita lebih apa ya? Memang kita perusahaan ya. Kita punya legalitas sebagai perusahaan, tapi bukan berarti kita terus apa-apa tuh uang tuh enggak. No, teman-teman. Gini, kita seperti ini kan ini program gratis kan. Temu mentor juga program gratis. Jadi kita juga membawa teman-teman untuk belajar gitu. Nanti kalau baru pengen dapat program yang seriusnya, premiumnya tuh baru bisa ngambil yang intensif kayak gitu sih. Jadi lebih ke sana, lebih ke dari problem yang mungkin dulu pernah saya temui. Terus saya juga pengen membagikan ke orang-orang sih bahwa penelitian itu akan jadi apa ya? Bukan hal yang eksklusif lah ya, bisa buat semua orang. Dan mungkin yang pengen saya sampaikan dalam waktu dekat ini penelitian kayaknya bakal jadi kurikulum wajib di SMA. Gitu. Mungkin kalau kalian mau lulus ya nanti berarti mahasiswa tuh pasti penelitian. Skripsi itu kan penelitian, ya kan? Jadi nggak mungkin enggak. Kalau SMP SMA ini saya lihat iya, karena beberapa sekolah tuh sudah mulai menerapkan itu. Lab school terutama kayak gitu, mereka ada loh. Dan kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini sangat sangat concern terhadap penelitian. Kayak gitu. Itu sih overview dikit ya. Nah, kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan, boleh banget silakan. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan dunia startup atau ada yang mau nanya nih terkait dengan Science Center, monggo dipersilakan. Mungkin dari saya, Kak, saya ingin bertanya. Silakan, Bu Put. Kalau dari pertanyaan saya sendiri, sebenarnya lebih meng-highlight ke saat awal berdirinya SHI, Kak Reza itu gimana sih Kak untuk memulainya atau misalnya mencari jangkauan partner atau menjadi hal-hal untuk yang mengembangkan saat itu bagaimana Kak? Oke, mungkin nanti informasi ini juga buat teman-teman ya nanti ketika kalian paling akan jadi leader startup atau apapun lah. Karena sebenarnya sekarang itu banyak investor-investor di luar sana itu yang nyari perempuan
sebagai salah satu founders dalam satu startup kayak gitu. Kebetulan kalau di saya semuanya cowok ya. Ya kebetulan sih itu memang bukan di setting. Tapi sebenarnya yang paling ideal tuh harusnya ada ceweknya. Jadi biar punya gender equity ya, sama-sama sih banding. Kebanyakan orang-orang tuh anggapnya karena saya bidangnya teknik industri, terus akhirnya wah itu kan udah dikasih materinya, jadi akhirnya bisa bangun startup itu ya karena sudah punya basicnya. Ternyata enggak. Justru dulu sebenarnya dari dulu saya suka jualan. Bahkan pas saya SMP kecil saya sudah pinter jualan. Teman-teman tahu layangan kan? Layangan itu jadi saya sering kayak dulu kan nenek saya kan jualan punya toko ya. Nah, itu pas saya TPA ngaji, saya tawarin ke teman-teman. Ini bagus loh, harganya segini. Saya ngambil profit 1.000 atau 2.000 lah. Zaman itu kan lumayan ya. Nah, nakalnya saya testingnya itu pakai benang yang bagus. Jadi saya beli benang itu harganya 50 ribuan ketika itu. Terus ini jualnya tuh 10 ribuan. Nah, terus kamu mau nggak beli benangku? Kalau mau, ayo ikut besok sore aku kan main layangan nih. Kamu ngelihat. Nah, yang saya pakai itu benang-benang yang jagoan gitu. Terus akhirnya di sawah bareng-bareng kan ada anak-anak gitu, anak-anak yang ya pokoknya saya udah agak lebih senior lah dari mereka. Main layangan kan pasti menang ya, nggak langsung beli semua. Jadi akhirnya tuh satu hari itu 10.000 apa ya dapat apa 10 benang itu semua kejual. Jadi saya pakai praktek tuh jelasin ke mereka gitu, walaupun saya bukan real ya, itu emang dulu nakalnya kayak gitulah. Cuman dari situ emang saya udah belajar ilmu-ilmu kayak gitu sih. Terus saya dulu juga kreatifnya, zaman dulu kan main game PS ya, zaman dulu lah. Itu kan sebenarnya di internet tuh kan udah banyak. Walaupun internet tuh memang dulu aksesnya susah, cuma beberapa orang. Saya ada dulu di sekolah saya sudah ada internet. Nah, saya cari tuh cheat gitu loh buat kayak main game gitu kan macam-macam kan. Saya print, saya fotokopi, saya jual 5 ribuan. Padahal ngeprint cuma berapa 500 kan. Saya jual 5 ribuan pada suka buat main. Keren nih bisa buat ngegame dan lain-lain. Itu kayak gitu-gitu lah. Dulu emang dari dulu kayak gitu. Akhirnya pas masuk ke SMA, tepat SMA itu dulu saya sudah mulai buat. Kalau kalian lihat SHI itu postingan awal kalau di Instagram itu 2018. Tapi kalau di Line, kita dulu pakai Line ya, OA Line, itu 2016. Tahu nggak namanya apa? Namanya adalah RRC, Reza Research Company. Aneh banget namanya, seriusan. Kan dulu kita nggak tahu ya, dan di situ saya dulu cuman modalnya adalah saya sendiri aja. Saya masuk ke grup ISPO, KOPSI, LKIR. Ya udah, terus di situ saya membuat link. Nah, ini penting. Makanya teman-teman saya saran, siapapun kalian nanti mau jualan masker kayak ya kan, jual alat kecantikan itu nggak ada masalah. Itu akan laku kalau kalian itu punya link. Karena link itu kan udah trusted kan. Wah, ini si Puput nih jualan masker. Oh, ini si Sekar nih jualan obat-obatan apa. Karena sudah kepercayaan itulah yang kalian bangun, nawarin apapun jadi pasti laku gitu kan. Nah, dulu pas saya bikin workshop, saya inisiatif nih, bikin workshop harganya 25.000, saya masih ingat. Pendaftar pertama itu 100 orang. Cuman modal-modal nyebarin di ISPO, KIR, ke situ-situ lah kayak gitu. Itu kan udah lumayan tuh dapat banyak. Ya udah dari situlah akhirnya RRC ada, terus bikin jasa-jasa lab, walaupun terus gagal ya. Nah, baru 2018 dengan 12 orang kita rebranding jadi SHI. Jadi SHI itu di 2018 baru terbentuk. Dan jangan salah, dulu saya 2018 itu belum tahu ilmunya. Sebenarnya belum tahu ilmunya. Karena di TI pun itu kan 2 tahun pertama belum fokus ke materi kuliah TI ya. Jadi benar-benar otodidak sih saya belajar di sana. Baru nanti lulus kuliah tuh baru tahu kayak gimana. Jadi sempat SHI itu vakum selama 5 bulan. Itu pas semester 4 tadi. Pas saya tadi udah sibuk, saya terus kuliah, itu berhenti, sama sekali berhenti. Nggak ada aktivitas apapun. Dan akhirnya ngulang lagi 2020 baru bikin PT. Kayak gitu. Jadi memang ya butuh konsistensi. Ingat startup itu adalah kepandekan dari dipisahkan start dan di up. Berarti dimulai dan di up. Nah yang up inilah yang butuh konsistensi. Itu yang paling susah. Kalau mulai mah semangatnya membara gitu kan. Habis itu 1 bulan kok nggak ada order ya, nggak ada yang beli ya, berhenti. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Itu sih yang mungkin kalian, siapapun kalian tuh kalau bisa peluangnya banyak sebagai wirausaha, berarti kan perempuan sih. Itu harus kalau bisa.
Oke, yang terpenting kuncinya konsisten ya, Kak. Ingat kalau misalkan startup itu Betul. di start, dimulai, dan juga di up. Oke, unik sekali ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan terkait dengan Saya dunia Kak, startup. Oke, boleh Sekar, silakan. Kak Reza kan sebagai CEO dari Science Hunter ya. Mm-mm. Gimana sih Kak Reza, apa aja tantangan yang bisa dihadapi? Terus gimana cara kakak mengatasi tantangan itu dalam memimpin startup itu? Terima Oke, kasih Kak. banyak banget sih. Apa ya, tantangan di startup itu beda-beda. Yang sebenarnya sih yang paling di manage itu pertama internal dulu. Itu paling utama. Karena kan kalau perusahaan kan mesin, industri gitu kan manufaktur dia pakai mesin. Jadi ya kita ngeset ini, robotnya jalanin ini. Sudah sesuai kan? Kalau manusia tuh beda loh. Ya misal kayak ini, kayak Novia tuh mentor. Kan ada kadang moodnya bagus-bagus, semangat banget nih bulan ini gitu kan. Nanti bulan berikutnya pas lagi ujian turun performanya, itu kan harus kita jaga. Makanya bahkan kita punya divisi. Namanya kan biasa kalau di industri kan human resource. Ada kan? HRD, Human Resource and Development. Kita nggak pakai itu loh namanya. Kita namanya adalah divisi of people. Ini mirip kayak di startup-startup Tokopedia, itu pakai Shopee juga sama, dia pakai people. Kenapa? Kita lebih pengen memanusiakan mentor itu. Jadi bukan resource. Kalau human resource itu kan berarti manusia sebagai sumber daya dong, yang harus bisa dihabiskan gitu ya. Nah itu terlalu kejamnya. Makanya kita pakai people. Itu yang pertama. Internal harus kita rawat. Jadi kita harus apa namanya nge-treatment sih lebih tepatnya, ngecek dan lain sebagainya. Terus komplain jelas ya, karena namanya startup itu semakin kita gede pasti selalu ada komplain. Tapi ya gitu, netizen itu pasti ya pasti kan ini komplain. Makanya challenge utama itu lebih ke customer satisfaction kalau saya bilang. Makanya kalau teman-teman di sini SAI pernah beli kelas, kalau ada apapun yang mungkin kurang dari kelas kita, please let us know. Jadi kan boleh bilang, kita malah senang loh, kita malah sering ngasih feedback kok. Kalau pernah beli kelas, apa sih yang perlu diimprove? Silakan bisa disampaikan, karena nggak mungkin kita di awal langsung sempurna ya. Makanya kita upgrade terus. Bahkan tahun ini kita juga pengen buat apps ya. Itu dikit-dikit kita akan jalan. Terus yang terakhir sih lebih ke ini sih, manajemen orang-orangnya. Nah inilah yang paling susah. Jadi kalau kalian tanya, apa sih yang saya dapetin di mata kuliah teknik industri? Jawabannya bukan dari mata kuliahnya. Tapi yang saya rasakan adalah lebih ke soft skill-nya. Soft skill. Jadi orang TI itu, teman-teman, itu kayak ngerangkai puzzle. Seriusan. Kalian belajar keuangan, belajar mesin, belajar manusia, ada psikologi industri, kayak gitu. Itu belajar semua tuh. Tapi nggak dalam. Nah, yang saya rasakan sekarang adalah tiba-tiba tuh saya kepikiran gini, wah gimana nih tim website, aman nggak gitu. Terus saya bisa beralih ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi kayak kalau saya bilang tuh helikopter view. Jadi kita lihat dari atas tuh bisa kemana-mana. Nah itu sebenarnya dari pengalaman gitu. Karena kalau teman-teman tadi organisasi ya, organisasi itu membentuk saya. Dan ketika lulus, saya sekarang berbalik. 87% adalah ekstrovert. 30% adalah introvertnya. Itu lingkungan yang mengubah saya. Jadi bukan karena saya pengen ngubah, secara nggak langsung tuh saya keubah. Dan itu buktinya, dan psikologi saya itu sangat kelihatan pas gini. Pas saya jadi koordinator asisten, ya ini kan sama dengan case-nya di startup ya. Pas saya jadi Kordas Lab, itu ada teman saya yang cinta lokasi. Saya dari koordinator asisten. Otomatis kalau cinlok bayar dong, ya kan? Lah tiba-tiba setelah 2 bulan harmonis itu putus. Kan bisa bayangin nggak kondisi lab itu gimana? Dia tahu-tahu marah-marah di tengah-tengah lab, terus kayak yang lain tuh juga bingung mau diapain. Satunya rapat, satunya nggak berangkat, ya kan? Karena kan dia nggak mau ketemu nih. Nah, itu yang paling saya rasakan. Akhirnya ya saya mencoba jadi di tengah-tengahnya mereka sih. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya bisa damai dan profesional. Nah, kayak gitu. Dan itu padahal paginya saya ujian. Tapi kok ya saya ternyata kok mikirin mereka dibandingkan dengan ujian saya. Nah, itu yang sebenarnya itu melatih. Makanya kalau saya bilang, ada yang bilang, gak usah organisasi lah di kampus, itu saya menentang. Justru startup ini tuh itu nggak bisa teman-teman introvert bikin startup itu susah. Karena dulu saya gagal itu karena di tahun 1-2 itu kan masih introvert banget ya. Ya akhirnya vakum-vakum gitu nggak jelas gitu. Kalau udah extrovert itu yang dipikirin banyak. Terutama lebih ke orang lain. Dan jangan
ini pesanku terakhir adalah jangan jadi orang yang selalu tinggi. Saya misalkan sebagai CEO itu cuma label aja kalau menurut saya. Bukan berarti saya terus orang eksekutif. Wah, ini Novia, kamu kan mentor nih, kamu nggak usah nggak apa, kamu harus sopan sama saya misalnya gitu. Enggak, no. Justru saya pengen lebih dekat ke teman-teman mentor semuanya. Kalau ngechat saya ya udah chat saya aja langsung kayak gitu. Karena hubungan startup itu kan cuman kayak kita seperti nahkoda di kapal, ya kan? Nanti ada yang ngurusin buat lihat kondisi laut, kemudian ada yang nyetir kapalnya, ada yang ngarahin kemana, itu kan semua teamwork gitu. Jadi jangan sampai ada egois. Siapapun kalian nanti jadi leadership itu harus punya konsen ke sana, dan jangan jadikan kan harus membumi lah kalau saya bilang. Karena ingat, kalian akan jadi pemimpin dan di to some extent kan juga akan jadi orang yang dipimpin gitu. Saya sekarang sama prof saya mimpin saya. Bukan berarti itu saya semena-mena untuk prof saya kan. Nah, ingat itu. Karena kita punya durasi dan kita punya waktu. Gitu, teman-teman. Oke, keren banget nih jawaban sekaligus closing statement nih dari Kak Reza. Nah, tanpa terasa ya teman-teman, kita udah 1,5 jam nih ngobrol bareng Kak Reza. Nah, barangkali teman-teman di sini masih ada yang punya pertanyaan, kira-kira boleh nggak Kak Reza untuk nge-DM Kak Reza gitu? Bakal dibalas nggak Kak kira-kira? Kalau mau kan ada grupnya ya kemarin ya? Ada kok Kak, atau Kak Reza saya Oke, masukkan? nanti saya masuk grupnya aja. Nanti kalau misalnya apa lebih lanjut, nggak apa-apa. Paling semingguan lah ya, nanti baru kita close itu. Karena nanti di situ nanti kalau kalian nanya akan saya VN ya, lebih enak pakai VN. Sama nanti teman-teman mungkin bisa kirim email ya nanti Novia ya. Kan di situ kan kita bakal ngasih teman-teman di kelas ya, di SAI kan bisa pilih satu apapun, tapi saran saya kalau mau bagus sih paket Jawara aja, itu ada 3 kelas langsung. Jadi kayak nanti belajar KTI, esai sama presentasi. Tapi kalau mau misalkan Hasna pengen concern ke publikasi, ada paket yang conference juga, itu nanti dicek aja ya. Jadi pilih paket hemat aja, karena paket hemat itu isinya 3 kelas. Gitu, nanti kita kasih kuponnya, teman-teman bisa akses, dan dalam seminggu itu bisa akses langsung. Mungkin begitu sih, Novia. Oke, nanti bakal saya koordinasi lebih lanjut ya teman-teman di grup. Oke, gak kerasa nih kita udah ngobrol 1,5 jam bareng sama Kak Reza, ngebahas terkait dengan manajemen waktu, lalu juga karya Jawara, ngebahas startup, ngebahas terkait dengan dunia sekolah dan juga dunia perkuliahan. Nah, pokoknya banyak banget ya insight yang bisa kita dapatkan dari CEO Science Center Indonesia, yaitu Kak Reza Aulia Akbar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Reza, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat antusias nih malam ini ikut research date ini mulai dari awal sampai akhir. Oke, mungkin apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita close, kita bisa foto bareng dulu nih teman-teman. Boleh on cam semua ya. Oke, udah on cam. Kita gaya formal dulu nih. Biasanya kan kalau foto tuh gaya formal dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Gaya bebas nih sekarang, gaya bebas. Teman-teman bisa berekspresi sebebas-bebasnya nih. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman, nanti hasilnya saya kirim di grup ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Reza yang telah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukannya untuk sharing bareng kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah semangat banget nih untuk mengikuti kegiatan Virtual Research Day. Dan sampai jumpa di acara-acara SAI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Thank you, Makasih. Hasna, Makasih juga ya Puput, Kak. Sekar, Makasih Miftah. banyak. Oke, nanti lanjut ke di WA ya. Oke, Ya, Terima thank kasih you. Kak Reza. Oke. Oke. Teman-teman boleh leave ya. Halo KL.